beberapa waktu yang lalu, 1 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, seterusnya. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, yang lalu, maupun hari ini, sekarang, hari ini. Hari ini Yesus juga tetap sama. Ia sudah memiliki kekayaan yang banyak. Apa sih yang kurang bagi dirinya? Tetapi lihat cerita ini, apa yang dicatat oleh Alkitab, bahwa kekayaan itu tidak menjadi ukuran kebahagiaan bagi Sakeus. Dia ingin kebahagiaan batin, kebahagiaan rohnya. Dia tidak cukup bahagia dengan uang yang banyak berlimpah, tetapi dia perlu Yesus. Dan aku juga percaya seperti saya katakan tadi, Yesus datang ke Jericho mencari Sakeus, karena Yesus itu baik kepada Sakeus. Haleluya. Yesus itu baik kepada orang berdosa ini, kepala pemungut cukai. Dia orang kaya. Saya tadi mengatakan, pernahkah ibu bapak membayangkan seorang kaya memanjat pohon? Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Di mana ibu bapak lihat orang kaya memanjat pohon? Dalam butuh apa dia memanjat pohon? Dalam rangka apa dia memanjat pohon? Emangnya ada hadiah di situ? Emangnya ada uang yang banyak? Untuk apa dia itu? Ya orang kaya. Tapi lihatlah bagaimana sikap dia, bahwa dia perlu Yesus. Aku juga percaya bahwa dia sudah mendengar tentang Yesus, berita Yesus, nama Yesus, bahwa Yesus itu juru selamat, Yesus itu Mesias. Itulah pentingnya dia ingin bertemu dengan Yesus, dan dia berusaha untuk bisa ketemu dengan Yesus. Dia tidak peduli dengan apa kata orang akan dirinya sebagai kepala pemungut cukai, sebagai orang kaya. Dia nggak peduli. Dia ingin bertemu Yesus. Dia berusaha. Itu sebabnya dia memanjat pohon ara itu. Dan Yesus melihat dia. Hei Sakeus, turun. Aku juga sangat yakin kepada kita ibu bapak, dalam segala usaha-usaha yang kita kerjakan, dalam menyenangkan hati Tuhan, dalam hal-hal apa yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, bahwa Tuhan juga akan selalu mengingat kita dan mencari orang-orang yang seperti ini untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tetapi oleh kebaikan Yesus, kembali kita berkata, oleh kebaikan Yesus, pada waktu dia datang di sana, dia menyambut Yairus, permohonan Yairus, dan anak yang sudah mati itu pun dibangkitkan oleh Yesus. Haleluya. Haleluya. Dan kebaikan Yesus itu juga di masa-masa yang sukar ini. Ketika kita sakit, ketika kita mengalami persoalan-persoalan sulit, mungkin gambaran seperti orang mati, keadaan ekonomi kita mati, keadaan pekerjaan kita mati, keadaan keuangan kita mati, sudah sulit bergerak. Oleh karena situasi yang sangat sukar. Tetapi percaya saja kata Yesus. Percaya saja, anakmu itu akan hidup. Anakmu itu akan selamat. Ini juga tantangan kepada kita ibu bapak jemaat siapapun. Percaya saja bahwa ekonomimu, keuanganmu, pekerjaanmu yang mungkin sampai mati, Yesus itu baik, dia akan hidupkan kembali. Katakan amin. Katakan amin. Yesus itu baik, dia akan hidupkan kembali. Haleluya. Haleluya. Mungkin orang-orang yang akan mengejek, menertawakan engkau. Seperti apa dalam kejadian ini?
Udah jelas-jelas mati. Orang-orang sudah meratapi, orang-orang sudah nangis. Tetapi bagi Yesus, percaya saja. Inilah iman orang-orang yang hebat itu. Haleluya. Percaya saja. Mungkin orang-orang di sekitarmu yang tidak mengenal Tuhan akan menertawakan engkau. Tetapi percaya saja. Ekonomimu, keuanganmu, pekerjaanmu, usahamu akan bangkit kembali. Haleluya. Itulah iman kita. Itu tandanya berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Itulah bagian kita ketika kita mengikuti Yesus. Kita datang beribadah, kita melayani. Ada sebuah perbedaan. Karena Yesus baik bagi kita. Haleluya. Yesus baik. Di Alkitab ini dibilang, yang dicatat itu 5.000 orang laki-laki. Perempuannya mana? Anak-anaknya mana? Belum dihitung. Mereka semua antusias mengikuti Yesus. Kemana dia pergi, kemana dia ada, orang-orang mengikuti Yesus. Dan Yesus tidak mau orang yang mengikuti dia kecewa. Petiklah kebenaran ini. Engkau dan saya yang mengikuti Yesus, Yesus tidak mau engkau kecewa. Haleluya. Haleluya. Saya ulangi sekali lagi, engkau dan saya yang mengikuti Yesus, Yesus tidak mau engkau kecewa. Covid mengecewakan kita. Si corona ini kurang ajar. Mengecewakan kita. Karena kita dalam keadaan sulit dibikinnya. Tapi ketika kita ikut Yesus, melayani Yesus, memuji Yesus, beribadah kepada Yesus, engkau orang yang setia mengikuti Yesus, Yesus tidak akan mau engkau kecewa. Haleluya. Dia akan kerjakan apa yang dia inginkan dalam hidup kita. Murid-murid ini kaget. Yesus bilang, kau kasih dia makan. Loh, bagaimana kita mau mengasih makan? Orang banyak begini, kita punya hanya 2 ikan 5 roti. Untuk apa ini dengan sebanyak orang seperti ini? Orang ini banyak ini guru. Bagaimana kita bisa kasih makan ini orang? Kau kasih dia makan. Memang dalam ikut Tuhan ini kadang-kadang gak masuk akalnya situasi itu. Tapi itulah mujizat. Kalau masih masuk akalnya, masuk pikiran mujizat, itu bukan mujizat. Mujizat itu di luar dari kemampuan nalar kita berpikir. Ikut Tuhan itu selalu mujizat. Haleluya.